Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Nah, adik-adik, setelah kita bersama-sama memuji memuliakan Bapa Yahweh, tiba saatnya untuk kita sekarang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, duduk yang manis ya. Siapkan Alkitabnya. Sudah siap kan? Sudah Tante Rahma? Sudah? Oh sudah, pintar. Sudah? Sudah, yuk kita bersama-sama kita membaca dengan Filipi 1 ayat 1 sampai 11. Yuk, udah siap belum ya? Bentar Tante. Oh iya, Tante Rahma tunggu. Tante Rahma juga buka ini ya. Jangan lupa Filipi 1 ayat 1 sampai 11. Mari kita bersama-sama ya. Filipi 1 ayat 1 sampai 11. Paulus dan Timotius, hamba-hamba Yeshua Hamasiah, kepada semua orang kudus yang ada dalam Hamasiah Yeshua di Filipi, bersama para pemilik dan para diaken, anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim Bapa kita dan dari Tuhan Yeshua Hamasiah. Aku bersyukur kepada Elohimku atas segala kenalan akan kamu. Ayat yang keempat, di dalam setiap doaku senantiasa demi kamu semua, sambil memanjatkan doa dengan bersukacita atas persekutuanmu di dalam Injil dari hari pertama hingga sekarang. Ayat yang keenam, dengan meyakini Dia ini, bahwa Dia yang telah memulai suatu pekerjaan baik di antara kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai hari Yeshua Hamasiah. Ayat yang ketujuh, sebagaimana benarlah bagiku untuk memikirkan hal ini demi kamu semua, karena aku memiliki kamu di dalam hati, baik dalam belenggu-belengguku maupun dalam kata-kata pembelaan dan peneguhan Injil, dengan menjadikan kamu semua teman sekutuku dalam anugerah. Yang kedelapan, sebab Elohim adalah saksiku betapa aku merindukan kamu semua dalam belas kasih Yeshua Hamasiah, dan aku mendoakan hal ini supaya kasihmu lebih dan hidup lagi berkelimpahan dalam pengenalan dan dalam seluruh pemahaman. Yang ke-10, agar kamu membuktikan apa yang berharga, sehingga kamu menjadi murni tanpa cacat pada hari Hamasiah. Yang terakhir ayat 11, dengan dipenuhi buah-buah kebenaran yang terjadi melalui Yeshua Hamasiah bagi kemuliaan dan pujian Elohim. Haleluya. Ayat yang telah kita baca hari ini, kita belajar tentang kedewasaan rohani. Dewasa itu apa coba? Apa coba dewasa itu adik-adik? Nah, benar-benar dewasa, ada yang bilang dewasa itu bertumbuh tinggi Tante Rahma. Bentar, ada lagi yang bilang dewasa itu kalau kita sudah lulus SD Tante Rahma. Betul juga, apalagi banyak arti kata dewasa. Dewasa itu yaitu kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dewasa juga kita sudah bertumbuh dalam iman yang lebih lagi, yang lebih mendalam lagi kepada Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah. Nah, di sini juga dikatakan tentang rohani yang dewasa. Rohani yang dewasa itu yang seperti apa? Coba, kalau orang yang sudah dewasa itu pasti akan bertindak juga secara dewasa. Orang yang dewasa tidak akan mudah marah-marah. Nah, orang yang dewasa juga tidak akan mudah
mudah menyerah. Benar nggak? Nah, adik-adik juga belajar untuk menjadi anak yang lebih dewasa dari sisi rohani, lebih dewasa juga, dan dalam kehidupan sehari-hari juga lebih dewasa. Adik, semua proses pendewasaan itu mempunyai jalan sendiri-sendiri. Setiap manusia itu setiap ada yang prosesnya lama, ada yang sangat lama sekali, dan itu semua dibutuhkan dalam proses pendewasaan. Banyak kejadian-kejadian yang bisa mempengaruhi proses pendewasaan kita semua. Contohnya di saat kita dekat kepada Bapa Yahweh, kita merasa sangat dekat kepada Bapa Yahweh. Nah, tiba-tiba kita mendapat musibah, kita mendapatkan pencobaan. Nah, di situ adik-adik dilihat, kalau adik-adik sudah bertumbuh dewasa, pasti adik-adik akan melewati proses tahap itu dengan kedewasaan juga. Dalam arti gini, tidak mudah mengeluh dan juga tidak mudah bersungut-sungut. Ada yang seperti ini, Tuhan, kan aku sudah berdoa, kan aku selalu membaca kitab suci, kan aku selalu berbuat baik, kenapa aku mengalami peristiwa ini, Bapak? Seolah-olah kita tidak terima dengan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Kita tidak bersyukur. Padahal apapun yang sudah Bapak Yahweh berikan kepada kita, itu pasti yang baik. Nah, itu salah satu proses tahap kita untuk menjadi dewasa dalam rohani. Di saat semua orang dekat kepada Bapa Yahweh, semua berbondong-bondong untuk lebih dekat Bapa Yahweh, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Di situ kita juga harus bersikap dewasa dalam menanggapi setiap permasalahan, setiap persoalan yang datang. Kita melihat teman-teman saudara kita seiman. Saudara kita seiman pada rajin berdoa, pada rajin membaca kitab suci. Aku kok nyantai-nyantai aja ya, malah mainan game, malah bermain-main kayak gitu. Coba kita belajar dari orang-orang sekeliling kita yang sudah dewasa. Belum tentu usia dewasa, pertumbuhan rohani juga dewasa belum tentu. Kita juga banyak belajar dari teman-teman kita yang sepantaran ataupun yang di bawah usia kita, adik-adik kita, kayak gitu juga harus belajar. Jadi belajar dewasa itu nggak harus dengan orang yang sudah tua-tua. Enggak, kita belajar dari pengalaman hidup, kita belajar dari peristiwa yang kita alami, kita belajar dari lingkungan sekitar kita. Belajarlah untuk bertumbuh dengan baik, belajarlah untuk lebih dekat lagi kepada Bapa Yahweh. Coba adik-adik, di saat kita sedang menggebu-gebu, Tuhan, aku bersyukur sekali, aku terima kasih untuk kasih-Mu, untuk semua damai sejahtera, untuk kesehatan semuanya. Kita sudah mengucap syukur, adik-adik. Tapi kita mendapatkan sedikit pencobaan, langsunglah kita bersungut-sungut. Kita, Tuhan, kok kayak gini ya? Kok jadi seperti ini ya? Ini nggak seperti yang aku mau. Nah, itu bukanlah sikap yang dewasa. Di saat kalian dekat sama Bapa Yahweh, di situ setiap pencobaan,
nyelonong aja. Coba di saat kita turun dari motor katakan haleluya, puji Tuhan sudah sampai sekolah dengan selamat, terima kasih Tuhan. Nah, dari hal yang kecil lakukan itu dengan rutin, dengan hal-hal yang lain. Gak hanya pas kita sampai di sekolah dengan selamat, juga malam pas tidur, pas mau tidur katakan puji Tuhan, hari ini luar biasa, Bapak Yahweh begitu baik, penyertaan Bapak Yahweh luar biasa. Sampai detik ini adik-adik bisa bernafas dengan gratis. Adik-adik bisa menikmati kamar yang indah, rumah yang besar, adik-adik mempunyai keluarga yang bahagia. Nah, jangan pernah melihat sisi sisi sedikit yang Bapak Yahweh kasih, kesedihan atau apa, jangan pernah melihat. Lihatlah itu sebagai motivasi kita untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Bapak Yahweh, ya, adik. Oke. Terus sabar dalam menghadapi setiap pencobaan. Coba belajar, jangan marah-marah, jangan keburu menyikapi apa-apa tuh langsung emosi. Coba dikurangi emosinya, berpikirlah yang positif. Coba adik-adik kan punya buku di rumah, yaitu coba ditulis, aku sudah membaca Alkitab belum ya hari ini. Jadikan itu rutinitas. Aku sudah berdoa belum ya hari ini. Hari ini aku marahnya cuma 1 kali, dari yang tadinya marahnya 3 kali jadi 1 kali. Kita punya buku agenda, tapi untuk kemajuan diri kita sendiri. Kita akan melihat ini, kita akan membaca sangat puas. Haleluya, aku sudah belajar. Hari ini aku sudah membaca kitab suci. Oh, hari ini aku sudah membantu ibu. Oh, hari ini aku sudah menolong temanku. Gitu. Coba setiap momentum, setiap peristiwa coba dicatat dari hari ke hari, tambah minggu, tambah bulan. Nanti ada progresnya, pasti akan meningkat. Adik-adik pasti akan menjadi anak yang takut lagi sama Tuhan, lebih mencintai Bapak Yahweh, melayani Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh, walaupun apapun keadaannya. Percaya saja, Bapak Yahweh selalu bekerja, selalu menyertai kehidupan adik-adik semua. Kita juga jangan mempunyai rasa kecil hati. Kecil hati itu apa tuh Tante Rahma? Kecil hati itu kalau bahasa gaulnya insecure. Tahu nggak apa itu insecure? Rendah diri, berkecil hati. Duh, teman-temanku punya itu, aku nggak punya itu. Wah, teman-temanku nilainya bagus, sedangkan nilainya jelek. Jangan. Bapak Yahweh menciptakan kita itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Semua yang Bapak Yahweh ciptakan itu baik adanya buat kita, buat lingkungan sekitar kita, pasti itu yang terbaik. Jangan pernah melihat kurangnya kita perbaiki. Jangan menjadi anak yang berkecil hati. Kita harus bangga untuk talenta yang kita punya. Si A bisa menyanyi, si B bisa bermain musik. Nah, apa yang kita punya dalam diri kita, coba diasah talentanya untuk lebih bagus lagi, yang bisa digunakan untuk melayani pekerjaan budaya. Sangat bagus sekali. Banyak contoh-contoh di ibadah anak yang sudah melayani. Ada yang tambori, ada yang musik,
Yahweh. Nah, coba belajarlah dewasa, belajarlah menyikapi apapun keadaannya dengan bersyukur, dengan penuh sukacita. Boleh kita bersedih, boleh kita bersedih, boleh, tapi jangan berlarut-larut. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Di saat kita bersukacita, kita bertemu teman-teman seiman kita, bertemu saudara-saudara kita, di situ kita akan dikuatkan, kita akan lebih lagi menjadi anak yang tangguh. Kita saling menguatkan dengan teman satu dan teman yang lainnya. Kita bersama-sama membaca kitab suci, kita bersama-sama berdoa, rajin melayani nggak harus di tamborin atau musik, kita bisa melayani sesama tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Banyak cara untuk kita bisa bertumbuh dewasa secara rohani. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita dapat menyimpulkan kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus panjang sabar, kita harus banyak bersyukur, kita harus lebih lagi bersikap dewasa. Sudah banyak Tante Rahma kasih contoh ya adik-adik ya, dewasa dalam apa semuanya, dewasa dalam menyikapi masalah, dewasa dalam pergaulan, kayak gitu. Lebih dekat lagi kepada Bapa Yahweh, karena proses pendewasaan itu sangat lama, bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Itu sangatlah lama. Bapa Yahweh akan membentuk kita. Bapa Yahweh menciptakan kita itu serupa dengannya. Kita adalah ciptaan Bapa Yahweh yang sangat istimewa. Adik-adik istimewa enggak? Istimewa Tante Rahma. Haleluya. Kita semua adalah anak-anak yang istimewa, yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Nah, adik, kita tutup Alkitab kita mau berdoa ya. Yuk, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Yeshua untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menjadi anak-anak yang lebih dewasa secara rohani ya Bapa. Untuk kami bisa menjadi anak-anak yang lebih sabar lagi ya Bapa. Untuk kami menjadi anak-anak yang lebih takut lagi akan Engkau. Bapa Yahweh selalu menyertai kami, menyertai setiap langkah kaki kami ya Bapa. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Yeshua. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasa minggu ini ada ayat hafalan. Yuk kita buka ayat hafalan ini dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Coba adik-adik buka ya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Segala